Demi sepak bola Indonesia ya, jangan terlalu mendewakan Sintayong. Proses itu kan Sintayong harus kita push dong. Jangan kemudian baru menang terus kita wah. Erick Thohir masuk ke ruang ganti pemain. Itu emang pengen nyemangatin atau stok kontennya habis? Sebetulnya nggak, gue sekali dua kali. Ada kemungkinan yang lain, men. Oke, apa tuh? Memang dia nyasar. Yang menang Piala AFF U16 itu sekarang pemain-pemainnya pada kemana? Selebgram. Lu atlet juga, Gi? Enggak, Bang. Kemarin ditawarin untuk PON, untuk renang, cuman terlalu banyak drama di dalamnya. Oh, sesama disabilitas juga banyak drama? Banyak. Gue gak nyangka loh. Iya, gue juga gak nyangka. Coba spill dikit lah, spill apa nih dramanya nih? Dramanya apa nih? Jadi Anggi backgroundnya kan stand up comedy. Oke. Nah ternyata orang-orang yang di dalamnya itu tidak suka stand up kaum disabilitas itu masuk stand up comedy. Karena dianggap mereka tuh merendahkan disabilitas lainnya. Dan mereka tuh selalu beranggapan, ayo jadi atlet aja, jadi atlet. Jadi kalau ada 9% disabilitas di Indonesia semua harus jadi atlet. Oh, harus jadi atlet, gak boleh stand up comedy. Gak boleh stand up comedy. Jadi kemarin tuh kalau Anggi mau ngambil tawarannya, Anggi harus stop stand up comedy. Wah, tidak berani, Bang, tidak mau. Kok begitu sih? Ya karena mungkin karena gini. Enggak, maksud gue kenapa sesama disabilitas menghambat kemajuan disabilitas? Lucu banget. Enggak, lo jawab dong. Aduh. Kalau ini channel MLI gue berani deh. Kalau ini channel MLI gue berani deh. Kenapa begitu ya? Enggak, karena kalau ini sudut pandang gue sebagai stand up comedian juga ya. Siap, motor aja. Dipikir kau doang yang punya mobil klakson anjing. Berisik banget. Sabar Bang, sabar. Ya, banyak banget kan disabilitas teman-teman yang kekurangan. Iya. Aku nggak nyebut kekurangan. Yang punya kelebihan ini masuk di dunia stand up. Dan yang pertama kali itu adalah Dani Aditya. Dan itu lucu banget, men. Itu lucu banget. Gue inget banget. Dani itu jadi bintang tamu di Suci 4. Bintang tamu pertama. Gue udah Suci 3 lolos. Gue pertama kali nonton di situ. Itu jokes pertama yang sampai hari ini gue masih ingat adalah dia ngomong gini. Jadi orang cacat itu enak. Kalau nggak percaya cobain aja sendiri. Itu lucu banget. Itu gue sampai kayak lucu banget ya ini orang. Nah, masalahnya teman-teman yang stand up comedian ini kayak Anggi, Dani Aditya, ada Aditya, satu lagi tuh yang di Jakbar. Benar. Terus ada banyak lah yang siapa yang si David Sumbing. Iya, ada Bang Dapi. Dan lain-lain tuh banyak. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima keadaannya, itu satu. Udah open minded dan menjadikan kisah hidupnya adalah komedi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang disabilitas yang tidak memilih jalan komedi menganggap ya lu tuh lagi merendahkan diri lu sendiri. Iya. Padahal enggak gitu. Yang mending jadi atlet. Ya, kalau gitu kita undang teman-temannya Anggi duduk di situ, Anggi di sini. Jadi dia boleh tanya apapun tentang stand up comedy itu. Biar ngerti ya, biar dia paham. Oh, itu tahun berapa, Gi? Kayaknya untuk PON ini, Bang. Sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu lah. Untuk persiapan PON yang tahun ini ya? Iya, dan itu kan persyaratannya banyak tuh kan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah ternyata uang latihan per bulannya itu cuman dikit, Bang. Oke, dikitnya ini, gue penasaran. Dikitnya ini under 20 itu sepak bola, men. Gini. Ada 1 sampai 100. Iya. Juta. Ya berapa ya? 1 sampai 100 juta. Lu pilih satu angka dulu. Ini tadi pertanyaannya coba lo dengar dulu. Kita tar dulu, itu gak mungkin 100 juta. Makanya. Coba pertanyaannya ngomongnya adalah uang transport kan? Iya. Itu dikit sebulan. kan? Sebulan atau harian? Sebulan. Okay. 1 sampai 100, lu berapa? 150.000. 1 sampai 100 nyebutnya. Iya kan dia tadi nanya, dia ngomong. Oke, 150.000. 150.000 kalau menurut gue. Di atas di bawah? Di atas lebih dikit aja. 106. 150.000 atasnya lebih dikit. 105. Enggak, 2 kali lipatnya. Oh 300. Iya, tapi latihan tidak boleh izin. Hah?
Oh iya men, gue paham itu. Kalau lo latihan izin itu susah. Bang izin bang ya, aku mau lari dulu bang. Lama bos. Ya, bang izin bang ya, ini aku pukul dulu bang ya. Lama men, jadi emang kalau latihan itu tidak boleh pakai izin. Bukan izin itu, izin gak latihan. Izin gak latihan. Izin gak latihan. Surat izin. Surat izin Iya, gak boleh. Gak boleh, Gak jadi boleh. harus terus. Latihan Harus berapa terus. lama? Sebulan berapa kali? Seminggu 4 kali. 16 kali nggak boleh. Ya, kita kalkulatorin ya. Gak usah men, lo tanya gue nih lulus UMPTN gue ini. 300.000 dibagi 16. Gue cepet 18.750 Ya men. lu lihat. Itu Berarti uang transportnya. Sekali latihan 18.750 Itu transport atau uang gorengan? Gitu bang. Iya bang, naik Gojek aja gak bisa pulang itu bang. One way ya. One way. pulang, kan? Pulangnya jogging aku bang. Oh, iya. Iya. Atau mungkin memang demi kebersamaan pulangnya bareng-bareng. Emang gitu. ada transportasi disediakan? Nggak ada kan? Gak ada, datang sendiri. Sekarang gue tanya ya. Ini agak patah-patah ya obrolan kita ya? Tunggu ya, bentar ya. Iya, bentar boleh, nih. boleh. Lo punya pelatih kan? Punya. Berapa transport pelatih lo tuh? Nggak tahu bang, karena kan Anggi belum sempat Suruh terjun sumbang ke- aja. Ini keseruan ya? Iya. Nggak, Sumbangan Kayaknya kalau untuk pelatih daerah disabilitas. juga bermasalah di uang ya bang. Enggak kalau aduh. Iya. Iya. Itu dakjok. Nggak, Aku salah gua. yang lucu adalah tadi kan kita bilang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita terhadap disabilitas. Oh banyak banget program-programnya. Agi ngomong. Tapi mau jadi atlet uang bulanannya 300.000. Bijakan mana ini? Gitu loh. Ya. Bang tapi jahat bang, kalau untuk disabilitas bang. Pertanyaan. Nah bagus tuh. Oke. Kalau atlet disabilitas itu yang ngurus Menpora atau Mensos? Lucu banget. Anjir lucu banget. Itu simpel tapi lucu banget. Lah, bener. iya, itu pertanyaan. Iya. Karena Anggi belum terjun di dalamnya, Anggi nggak tahu. Hah? Tapi kalau Mensos di situ juga Anggi pernah kena pungli bang. Wah. Oke ya, itu politician aja lah ini. Ini kan edukasi. Ya, lupain segmen 2. Ini edukasi. Kita kan coba telepon. Apaan? Kita nanya. Kita nelpon Ke menteri itu dong, Menpora. Nah ini namanya Kanda Wildan. Ini juga mentor gua sama Anggi. Halo Kanda. Kanda, ini kita lagi podcast nih Kanda sama Anggi di komisi. Ada pertanyaan nih dari Henry Satrio nih. Untuk disabilitas itu, atlet disabilitas itu harusnya diurusin oleh Mensos atau Menpora harusnya? Atlet disabilitas. Iya. Kemenpora dia. Oh, ke Menpora. Berarti itu udah bukan tanggung jawabnya Mensos berarti. Enggak, kalau Mensos itu yang ini difabel miskin kayak Anggi gitu. Tuh dengerin Gi. Bang, tapi nama aku nggak masuk loh bang, disabilitas. Nggak terdata loh bang. Oh ini sering naik gunung jadi ke Mensos curiga ini miskin beneran apa miskinan bos? Oke, makasih Kanda. Yo. Siap. Nah itu bang, nama aku nggak masuk bang. Di data disabilitas bang. Karena dia naik gunung dipikir mampu. Tapi kan perlengkapan gunung mahal kan Gi? Kan rata-rata endorse bang. Iya. Berarti kalau atlet disabilitas ke Menpora. Ya. Tapi Kemenpora juga bingung juga kan. Apakah di Kemenpora ada bagian sosial? Ada nggak? Anggi ini lagi sering berkecimpung di Kemenpora juga nih Anggi sekarang. Ada nggak sih kalau menurut Kanda Wildan? Belum tahu sih bang soal itu. Tapi ini lagi ada proyek yang lagi dijalankan. Ya? Yaitu tentang diskriminasi pemuda. Oke. Dan kayaknya itu berbau seperti itu juga. Oke. Karena kalau yang gua tahu sekarang akhirnya Indonesia punya ini training center khusus disabilitas. Iya benar. Oh iya. Di Solo. Di Solo ya kemarin. Di Solo. Berapa itu masuknya? Oh. Bayarnya. Pertanyaannya bangsat banget. Training center berapa masuk bayarnya? Berarti kan seakan-akan masuk bayarnya. Enggak kan kalau jadi atlet nggak perlu bayar di dalam.
Yang penting mau belajar dan berprestasi aja Bang. Dan menjilat pelatih. Nah, ngomong-ngomong olahraga. Nah, Gi. Iya. Kau nonton sepak bola kan? Nonton. Timnas Indonesia bagaimana menurutmu? Sudah bagus sekarang. Bagus sekarang kan? Apalagi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang bisa membangkitkan prestasi juga. Sinteyong gimana Sinteyong? Bagus Bang. Bagus ya? Bagus. Tuh dengerin gak handsat? Bagus. Nggak, tapi ini jujur ya, karena gue belum pernah nonton lo di TV pada saat lo lagi ngomongin bola. Gue pengen tahu kenapa sih, statement apa yang membuat lo tuh dihajar? enggak, gue gak ngerasa dihajar sih men. Karena gue kan gak baca itu statement-statement Oh, orang itu. lo gak baca komen? Oke, Iya, apa yang membuat jadi kontroversi? Enggak, gue cuma bilang begini. Demi sepak bola Indonesia ya, Ya. jangan terlalu mendewakan Sintayong. Oke. Karena Sintayong itu baru memberikan kita kemenangan. Ya. Dia belum memberikan kita juara. Jadi sabar dulu aja. Proses ini biarkan terus berlangsung sampai juara kita. Berarti lu tidak bermaksud bahwa Sinteyong jelek? Enggak, gue gak pernah bilang Sintayong jelek. Gue berfoto sama dia juga berfoto sama gue. Oh, karena yang gua baca dan yang potongan-potongannya. Sekarang gue tanya sama lo, Buzzer itu ada otaknya apa enggak? Lah, emang Bazar ada orangnya? Ya, itu dia. Enggak, berarti karena di potongan Gi, Iya, Bang. potongannya dia, itu dia bilang percuma menang terus kalau nggak piala. Ya kalau enggak juara betul. Iya, Kan makanya iya. proses itu kan Sintayong harus kita push dong. Jangan kemudian baru menang terus kita Udah. wah luar biasa. Oke. Tapi harus kita push, ayo dong. Jangan menang aja, ayo sampai kita juara, Oke. Begitu, itu kan masa iya kita menang doang nggak juara? Oke, tapi kalau menurut lo sendiri, lo setuju gak sih naturalisasi sebenarnya, Bang? Gue tuh gini ya. Yang pertama, di Indonesia itu kan banyak SSB kan, sekolah sepak bola itu. Dan mereka berlatih dari kecil Iya, tuh. iya. Jadi kalau menurut gua harus ada program kesetaraan antara pemain naturalisasi dengan pemain yang memang sudah ada. Caranya begini, dinaturalisasi tes dulu bareng pemain-pemain yang udah ada, kira-kira gimana tuh. Walaupun menurut gue seleksi ya, lagi. ya walaupun menurut gua kehadiran pemain naturalisasi memang bukan sedikit banyak lagi, banyak-banyak membantu prestasi Indonesia. Ya. Kalau menurut Anggi? Benar seperti itu, tapi kenyataan di lapangannya tidak seperti itu Bang. Karena kan gimana? Anggi berasal dari daerah nih Bang. Ya. Teman-teman Anggi itu juga banyak atlet-atlet muda. Ya, Ya kalau kita bicara seperti itu, pembinaan dari daerah sendiri, dari Pemkop, dari Pemkap, mereka aja nggak dapat gaji. Gaji itu banyak nggak turun Bang. Bahkan sampai 3 bulan. Bahkan mereka latihan aja mereka yang bayar pelatih. jadi dia dukung gue sebetulnya men. Jadi Ya kan dia harus ada. kalau kita Iya benar. Ya, lanjut. kalau kita bahasnya seperti itu, kita bandingkan dengan pemain-pemain daerah, pemain-pemain yang kita seleksi lagi, ya nggak bakal Jomplang, dapat ya. kualitas yang seperti pemain naturalisasi itu Iya, Bang. iya. Oh iya. Jadi sebenarnya gue harus apresiasi bahwa di era bukan Sinteyong, Erick Thohir, perubahan timnas ada, tapi perubahan liga yang belum ada. Lu setuju nggak? Pembinaan yang belum ada, Iya. ya kan? Naturalisasi Jadi kan itu sebetulnya kan jangka pendek. Erick Thohir itu menampilkan etalase yang bagus nih. Iya, Jadi iya. memang kita nembus Piala Dunia kan round 3 Piala Dunia kan bagus juga. Iya. Kemudian otomatis masuk Piala Asia itu kan luar biasa. Back to back, ya. Ya itu hal yang menurut gue harus diapresiasi. Ya. Gitu, tapi memang menurut saya gitu ya. Piala Dunia. Ya, jadi Tiba-tiba. harus kita ingatkan terus. Ayo dong, Oke. kita raih kemenangan itu. Oke. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar Indonesia juara. Iya. Apakah kemudian gue tidak menyukai Sintayong? Gak begitu. Tuh dengerin teman-teman. Atas kecintaan gue terhadap Indonesia itulah gue memberikan masukan-masukan kritis. Tidak hanya menonton Ya. dan bersorak bila terjadi gol dan marah-marah bila tidak terjadi gol. Gak gitu. Tapi kalau Indonesia golin lu seneng dong. Gue seneng banget. Bahkan masuk ke kualifikasi Piala Dunia ini, kita lawannya masuk ke grup katanya grup neraka grup itu neraka. yang ada Saudi Arabia, Jepang, Australia. Australia. Menurut gue itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa memberikan kejutan. Ini kan cuma another mission possible yang bisa kita wujudkan. Gitu. Dan bukannya selama ini perjalanan Indonesia seperti itu kan? Iya, dan kita bisa Kejutan-kejutan juga itu kan? gitu. Dan sekarang misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya.
aduh kok itu kayak timnas Belanda ya, inilah itulah. Kalau menurut gue harus dipilih dulu nih, mana yang mau kita tuju duluan. Kalau menurut gue sih, kalau nanti kita ada di taraf yang lebih baik lagi, ini gue rasa pemain-pemain lokal itu akan menggenjot dirinya sendiri. Tapi memang tetap harus diberikan kesempatan. Sekarang kan gue agak deg-degan nih, misalnya timnas main nih. Ya 11 orang, 8 naturalisasi, 3 pemain yang lokal memang sudah merintis dari awal. Ya yang selanjutnya lebih bagus lah, itu 7-4 gitu ya. Ya kan kita juga pengen juga, gue tuh mikirin juga nih yang memang di liga lebih banyak nih pemain-pemain Indonesia nih gimana. Walaupun itu kelasnya J.I. Just Tom Haye mah memang di atas pemain-pemain kita udah. Si siapa Ragnar Orakmangun itu emang di atas pemain kita juga. Gue sih ya gila aja men, itu pemain canggih banget tuh si Tom Haye tuh. Udah grade bagus deh. Iya tuh Ahaye bangga banget men. Bukan Ahaye. Tom Haye. Ahaye itu kakak nomor 1. Oh iya. Terus sampai T. Tom Haye. Oh, iya emang Ahaye juga umpannya bagus ya. Saya ada beli saja. Satu menteri. Waduh bagus banget lagi. Tapi kalau dari Anggi sendiri merasakan tadi kan Anggi udah pernah merasakan di mana daerah kan ya. Tapi kalau melihat lika-liku sekarang di zaman Erick Thohir gimana? Maksudnya timnas ya, PSSI lah atau perkembangan sepak bola lah. Kalau perkembangannya itu udah bagus bang, cuman ya tadi pembinaannya aja yang kurang, masih kurang lah kita bilang. Mungkin udah banyak yang dilakukan kan, tapi masih banyak yang kurang seperti itu, apalagi di daerah-daerah gitu. Iya. Karena masih banyak yang mereka kayak latihan aja bayar gitu. Bentar loh, ini latihan tuh maksudnya? Latihan sewa lapangan bolanya. Sewa lapangan. SSB-nya bayar ya. Gimana-mana begitu men, ada iuran bulanannya emang. Iya, gue juga SSB bayar. Cuman terakhir ya. Enggak, yang kayak yang udah di ininya bang. Udah kayak masuk timnya gitu. Kalau mau main bayar. Latihan bayar. Latihan bayar Udah, untuk bayar pelatihnya. Pelatihnya itu dibayar siapa kalau bukan dari enggak, masa pemain udah masuk klub nih, ada klub nih. Ya. Ada iurannya pemain? Ada. Iya, kecuali lo mau main profesional yang artinya. Ini profesional bukan? Belum. Masih daerah. Tapi udah daerah tapi udah di sama pemerintah. Udah kayak Porda gitu. Udah dinaungin. Iya. Udah dinaungin. Oh, supaya lo masuk Porda lo mesti bayar gitu jadinya. Latihan bayar. Jadi kan kasihan yang mereka berprestasi tapi nggak punya uang. Emang bener di negara ini kalau atlet-atlet itu ada titipan? Lah, jadi capres juga titipan. Kualitas liga belum cukup. Serem banget gue. Bang, tapi nanya bang. Nah, boleh silakan. Lu mau nanya apa aja? Balik ke politik nih bang. Disabilitas ada nggak yang masuk penjara bang? Wah, Menarik. Ini sama. Kalau disabilitas bikin kejahatan, masuknya lembaga sosial atau lembaga pemasyarakatan? Panti sosial atau lembaga pemasyarakatan? Nah itu menarik. Tadi kan lu nanya tuh. Disabilitas atlet itu diurus Mensos atau Menpora. Dibalik, kalau disabilitas melakukan kejahatan, masuknya panti sosial atau lembaga pemasyarakatan. Nah, pertanyaan gue adalah, nggak usah lu tanya balik dong. Nah, satu lagi biar lengkap pertanyaannya. Kalau disabilitas melakukan kejahatan, itu kepada orang yang disabilitas juga atau tidak? Wah ini sama disabilitas nih. Nah ini boleh nih target gue nih. Sama kita kan. Kalau sama-sama disabilitas kan jatuhnya ngisengin bang. Jatuhnya ngisengin. Tadi itu pertanyaan susah men. Enggak, menurut lo harusnya enggak kalau ini logik kita biasa aja. Enggak, kalau memang dia menginginkan kesetaraan lah ada juga yang jadi penjahat. Kan setara men. Iya pasti dan pasti iya. Tapi ketika dia bersalah ini dia masuknya di proses secara hukum biasa. Iya tetap. Itu nggak ada di undang-undang hukum kita tuh nggak ada kayak disabilitas punya perlakuan khusus di penjara. Enggak, tapi kan di Indonesia itu balik lagi ke subjektivitas ini hakim ya? Gitu. Oh, berarti hakim yang nentuin. Hakim yang nentuin ya bang. Kita balik lagi ke sepak bola aja nih segmen 2 ntar kita ditegur loh. Nah itu masih jadi terngiang-ngiang bang gitu. Iya. Tadi kan kalau kesetaraan harusnya ada. Enggak, tar dulu Gi. Lo nanya begitu emang pernah ketemu ada disabilitas yang jahat sama lo? Bang, ya kan namanya ketika kita hidup belum susah pasti kan ada yang namanya kepepet gitu. Enggak, tapi lo harus ingat.
kalau disabilitas jahat ke disabilitas yang lain itu isengin doang. Kan lu sendiri yang ngomong. Jadi lu jangan marah sama Bukan disengin. kan, kita kan pasti kan kayak sekarang ini kan banyak disabilitas yang udah melek politik atau Ya, takutnya ya. ada yang kepleset lah atau apa kayak gitu. Nggak Dalam ucapan. nggak ada penyetaraan ya dalam hukum ya. Nggak ada. Setahu gue Ya, tuh maksudnya nggak ada. secara hukum yang ada. Nah, tapi kan mereka juga lu kan nggak ngapain disetarakan kan? Maksudnya berarti itu kembali ke kebijakan hakim ya berarti ya. Iya. Hakim melihatnya seperti apa ya. Ya. Dan Erick Thohir membina PSSI udah bagus banget. Oh, tiba-tiba langsung belok. Lihat tuh prompter. Tadi udah segmen 2 tadi. Iya. Apa sih sebenarnya kesulitan membangun timnas Indonesia kalau dari sudut pandang pengamat politik dan sebagai masyarakat? Lu dulu deh. Anda diam dulu. Diam dulu Anda. Kalau dari Anggia Bang, kesulitannya itu kayak masih banyak juga ya tadi kayak di daerah-daerah itu ya. Pasti dana lah. Dan kalau dari sudut disabilitas kayak Anggia Bang, timnas disabilitas Indonesia itu berprestasi loh Bang. Timnas disabilitas sepak bola Indonesia. Aduh, gua ada tuh follow tuh strikernya timnas yang pakai tongkat Iya, yang orang tahu. Bandung. Orang Bandung si Aji atau siapa tuh Iya, namanya. itu bagus banget ya. Nah tapi mereka kan udah berprestasi bagus. Kenapa mereka nggak dibikin liga juga? Liga disabilitas menarik. Yang main ada nggak? Banyak Bang disabilitas Bang. Ya itu 9% itu. Gak jadi ngomong. Ya lanjut dia lagi. Gue biar lu pikir orang disabilitas Enggak, bukan maksud cuma gua kan. dikit. Enggak kan, tapi kan fokusnya beda-beda. Kayak Anggi naik gunung. Stand up comedy. Terus ada stand up komedi, ada yang bola. Karena kalau gini. kata Dani Aditya, disabilitas. Udah, cacat itu kalau kata Dani Nah, Aditya, disabilitas, men. disabilitas itu dibagi 2. Itu yang udah profesional atau dari lahir, ada yang baru probation. Ya baru 3 bulan yang lalu cacat, ya gitulah. Nah, ada kan yang dia tuh hidupnya emang atlet, terus kecelakaan. Iya. Nah, itu Akhirnya jadi atlet lagi. Atau ada yang dia emang dari lahir tapi punya kemampuan dalam olahraga. Jadi gue Yeah. sangat setuju tadi di Liga Disabilitas bagus untuk sepak Enggak, bola ya. gua rasa ada. Gimana caranya mau bentuk timnas kalau nggak ada? Selama ini gimana? Kayak Tahu nggak? seleksi gitu aja. Yang Iya, seleksi biasa. Ya nggak, maksud gue Ngumpul-ngumpulin seleksi-seleksi aja. mereka biasanya main di mana? Kan berarti emang ada. Main kalau ya benar komunitasnya ada mungkin, tapi kan bukan diperhatiin sama Bukan yang pemerintah. liga tiap rutin kayak seminggu sekali, Iya. 2 minggu sekali gitu Bang. Ya lu bikin dong. Kenapa lu yang nyuruh dia? Bang jalan susah. Lu yang lebih dekat ke penguasa. Hidup nomor 2. Tapi tadi, iya Bang, tapi kalau tadi kata Abang ini susah, itu bukan susah Bang. Abang nih. Abang dah. Abang dah. Abang dah. Tapi bukan susahnya itu bukan karena membina mereka, tapi memang pembinaannya nggak ada. Karena selama ini kan pembinaan disabilitas tuh apa? Ya kita lihatlah pekerjaan disabilitas tuh rata-rata apa Bang? Nah misalnya Kalau nih. nggak lab TikTok, tukang kusut, tukang pijat. Oh Nah tapi yang gini men. pinter-pinter tuh jadi teknisi gitu Bang. Sabar ya. Sabar dulu ya deh ya. Ya. Itu setiap kementerian punya program disabilitas loh. Iya. UMKM punya. Sosial harus ada. Iya. Menpora harus ada. Nah berarti kan Bahkan kepresidenan juga ada. ya berarti kan sebetulnya semua kementerian itu punya program untuk disabilitas kan. Tinggal pilih-pilih aja kira-kira maunya yang mana gitu. Nah kalau dalam olahraga, Ya kan tadi udah dibahas begitu juga. Tapi gini Bang, kan Abang bilang setiap kementerian kan. Ush, bagus Gimana banget. kami disabilitas bisa percaya kepada dinas atau kementerian kalau Anggi itu pernah ngalami, contoh di Anggi aja, Anggi pernah Ya. ngalami itu bantuan kaki palsu dari perusahaan swasta, Oke. finance. Nah perusahaan itu bilang kaki palsu ini, tangan palsu ini, semua ini gratis tanpa pungutan biaya apapun, sepeser pun tidak ada. Nah tapi karena dia itu nggak dapat disabilitas sesuai dengan kuota dia, karena dia banyak kuota untuk bagikan, akhirnya bekerja sama dengan dinas-dinas setempat. oke. Nah, kan itu udah free kan Bang? Ya. Nah, tapi dinasnya malah mengetuk uang ke kami. Apa? Ush. Nah gitu gimana kami mau percaya Bang? Nah, aduh udah berat banget tuh. Ush. Keterlaluan nih. Ush. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. tolong. Belum. Oh ya, Presiden ada terpilih. terpilih, Ya, presiden terpilih. boleh. Nih. PSSI lagi gak? Iya. Ini nyambung berarti Nah, gitu. bahwa Itu yang bantuan aja ada pengutipan Bang, apalagi yang pelatihan dan pembinaan. Itu jahat banget. Yuk kita ngomong yuk. ini kita lagi ngomong ini. Yang kamu lakukan ke mereka-mereka itu jahat. Kenapa sih kemudian harus ada kutipan ya?
Aduh, Kalau pengen dalam jawab nggak jadi ya? skripsi, tesis, kutipan itu emang harus wajib. Iya. Kutipan itu harus ada di skripsi, tesis, disertasi ada itu harus ada kutipannya. kutipannya. Ada. Tapi kalau ini kan nggak boleh dong. Ya kan membela. Gue mengambil posisi juru bicara mereka itu. Ya, Kan capek bekerja bang. oh lo ngebelain dinas-dinas nih. Iya gue anggaplah gue juru bicara nih ya. Oh lo Gue merasa batin. capek bekerja gaji Capek. kurang. Bukan kurang, belum cukup. Kenapa lo pilih yang sama pemerintahnya kemarin? Gimana sih lo? Kalau lo mau kehidupan yang lebih baik ya lo berubah lah. Maaf bang, jangan personal kan saya kan nyatanya jubir. Saya jubir. Belum tentu saya jadi jubir jadi milih 02 gitu, belum tentu. Ya, belum tentu kan? Oh ya kan 02 kita. Iya kalau saya Gian, iya. Ya. Kalau juru bicara tadi yang barusan tadi belum tentu bang. Tapi si jubir itu pilih siapa? Rahasia kan namanya Nah, pilihan Anda terbuka rakyat. aja di sini, sampaikan. Hah? Sampaikan. Pak Erick Thohir tuh bagus banget ini menurut itu fakta. Oke, terakhir ya. Iya. Oke, kan konten kreator nih. Iya. Nih, punya channel YouTube juga. Ya. Menurut lo, Itu sebutin dong alamatnya. Apa channel YouTube lo? Henry Satrio. Henry Satrio, subscribe ya. Ya, yang penting nonton lah. Nonton, viewersnya bagus ya. 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 Menurut lo, Iya. Erick Thohir Ya. masuk ke ruang ganti pemain itu emang pengen nyemangatin atau stok kontennya habis? Sebetulnya Nggak, gue sekali dua ada kali. kemungkinan yang lain, men. Oke, apa tuh? Memang dia nyasar. Tadinya pengen ke toilet. Iya. Masuk banyak pemain Iya. sekalian. Sekalian. Memanfaatkan waktu. Iya. Nah, pada saat dia mau bicara, dia lihat dulu ke belakang. Sudah siap belum? Kalau sudah siap udah mulai. Gak apa-apa lah, men lah. Kan Gak apa-apa, bagus dia sudah berusaha keras gitu. Ya, Masa ya. udah berusaha keras membangun sepak bola Indonesia, konten aja gak boleh, mau pemain gak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya kalau menurut Iya, gue nggak lagian apa-apa. kan juga menurut gue dia menyemangati, Oke. melakukan upaya-upaya supaya para pemain ini semangat. Oke. Itu waktu dia ngomong Tom Haye segala macam itu udah bisa bahasa Indonesia. Men. Belum. Hah? Belum. Jadi dia ngomong ke Asnawi sebetulnya. Enggak, itu. dia ngomong ke kontennya dia aja. Oh gitu ya. Ini bener. Iya kan. Come on. Kita bisa. Hernando. Semangat. Tom Haye. Ngomong apa Wak ini? Oh, ini ya. Dia ngobrol men. Iya, sama iya. Sandy Walsh, ngobrol sama Ragnar. Iya, gitu, iya, gitu. iya, Ya iya. nanti dikabarin. By WA ya. Ngomong apa dia? Panjang, nanti aja di kamar. bro, itu kalau timnas kan dapat gaji ya? Timnas dapat gaji dong. Itu gaji yang pemain Bukan naturalisasi. gaji. Apa? Apa sih namanya itu kalau di Remunerasi. Pengganti transport, ya uang tunjangan. uang tampil gitu loh. Uang tampil. Uang mingguan, uang Uang jajan. tampil mah Uang jajan. itu men tingkatannya antar kampung itu Tarkam itu iya, uang iya. tampil. Bukan gaji Anda lah. itu Timnas tuh nggak gaji, timnas katanya nggak digaji, bukan gaji tapi ada uang transport dan akomodasinya. oh itu antara adanya AHY dengan pemain yang lain sama. Katanya sih sama. Ikut ngitung Anda itu. Kebetulan kemarin saya nukerin dolar kemarin. Gak maksud gue kalau nggak usah ikut ngitung nggak usah kita bahas. Iya, lah. ya nggak usah. Jadi nggak usah. Anda juga nggak usah tanya-tanya hal yang begitu. Oh, iya. Yang lain-lain aja tentang prestasi. Kan udah tahu kita berprestasi. Ya. Tapi Nah sekarang menurut bentar kita. dulu, kontennya bagus nggak menurut kau Gi? Sebagai konten kreator? Wah bagus bang. Bagus banget bang. Karena kan PSSI ternyata punya utang. Ya. Nah makanya itu butuh konten-konten kreator biar insight-nya bagus. Biar bisa nutupin itu bang. Oh pantesan kemarin timnas yang terakhir yang lawan Filipina itu udah dapat sponsor Mandiri. Itu salah satu SOW-nya adalah satu kali konten reelsnya Pak Erick Thohir. Pas dinego, udah jangan dinego, bonus story satu. Bonus story. Bonus story satu nih. Aduh lucu banget. Iya kan Mandiri kan ada. Ya. Tapi gue yakin, gue sih nggak usah dibantah lah itu. Karena kalau lu lihat sekarang PSSI itu punya 2 akun. Iya.
PSSI dan Timnas.Indonesia. Oke. Nah kayaknya yang dibikin lebih bisnis Ya. itu Timnas.Indonesia. Ya. Kalau lu perhatiin Ya. tuh mulai kayak Sponsor, Bang. ada sponsor. Sekarang highlight pertandingannya Ya. ada logo-logo brand. Ya. Iya. Ini berarti benar. Nah, ini pertanyaan nih. Oke. Yang kan kita masuk ke kualifikasi itu kan ada 6 negara. Ya. Kalau kita lolos langsung peringkat 1-2, lolos langsung Ya. kita. Kalau 3-4 kualifikasi lagi. Hmm. Kan 6 negara itu ada Indonesianya. Menurut lo kita peringkat berapa nanti? 4 kalau gua. 4 berarti di bawah Australia, Jepang, Jepang sama satu lagi Arab Saudi. Arab Saudi. Iya. Jadi kita bisa nomor 4 ya. 4. Feeling gua sih 4. China apa? Taiwan ya itu sebetulnya. Bahrain. Sama China apa sih? Tiongkok ya? Tiongkok. Itu China Republik ya? Cina. Cina. Iya. Iya. Kita Gua sih bisa lah yakin ya. Bahrain kayaknya masih aman lah kalau Ya kan Bahrain. itu udah tua men, Bahrain men. Mbah. Mbah itu. Mbak. Astagfirullahalazim. Bangku sepak kok ya bang. Lo mau disepak pakai yang kiri apa yang kanan? Yang kanan nggak nyampe. Ya betul lah kalau kita Empat kita loh, bisa Bang, menang empat sih. lawan Bahrain kita bisa menang lah. Cina Kalau juga menurut Anggi kalau tanggal 29 gak jadi kiamat bisa tuh posisi 4. bisa. Posisi? Lo tau gak yang berita kiamat itu? Ya 29. Itu 29. Kalau 29 nggak kiamat bisa lah kayaknya menang. 29 itu kapan ya? 2 hari lagi kita syuting. Besok. Ah ini kita tayang tanggal berapa? Jangan satu orang ada yang nonton. Iya nih. Lucu banget. Sumpah ini lucu banget. Sumpah ini lagi syuting 29 kiamat. Yang tersisa dikit doang. Iya, nonton Ngapain siapa? syuting? Ngapain syuting? Orang pun bukan pas ini tanya juga orang masih sibuk nyelamatin diri. Udah nggak ada men. Nggak ada. Sinyal udah nggak ada. Sinyal nggak ada. Starlink udah keliling lagi. Starlink udah bukan di atas, udah keliling lagi. Lucu banget. Anjing lucu banget. Aduh, mana nih Timnas? Iya ya, kayaknya harusnya sih. Nah ini dia. Lama-lama si Rama bete. Gue udah nulis ini nggak diterusin. Aduh mana ya PSSI. Ya harusnya sih kalau menurut gue sih peringkat keempat ya. Nah gue juga setuju lah. Bahkan kalau dia bisa bikin kejutan menang lawan Jepang 2 kali ya. Karena kan kita Jepang 2 kali. nggak gitu lah sekali-kali ini ya kita Siram nuntut kaki lah. gue bang biar Nggak. tumbuh bang. Nggak, kita nuntut Jepang dikit men. Kenapa? Lo kan waktu itu pernah gituin negara kita, lo sekarang ngalah dulu lah. Iya tapi nggak 2 kali, sekali masih mending. Nih ya, kan ada Indonesia, Arab, Australia, Bahrain, dan China, Tiongkok. Kayaknya Tiongkok, Bahrain masih bisa lah. Masih bisa ya? Masih bisa. Gue juga yakin masih bisa. Arab seri lah, 0-0, 1-1 masih bisa. Jepang Jepang. sama Australia kagak. Kita pernah menang lawan Australia men. Kapan? Iya menang kita loh. Coba lo kapan kita menang lawan Australia? Tapi terakhir Menang kita. lawan Australia permainan kita bagus bang. Kita menang main Australia men. Yang Piala Asia ya? Iya. Australia bingung ngeliat kita main. Arab ngalahin Argentina tapi. Ih, Arab? Ngalahin Argentina field goal. ya nggak apa-apa men. Susah nih, susah. Atau gini, pegang apa? Nggak, kalau kita kalah dari Arab Saudi, setara kita sama Argentina men. Kodok logiknya gak masuk kali. Tapi kan kalah kita bang sama Argentina bang. Kapan? Yang waktu friendly match itu kan belum ada naturalisasi yang banyak. Bro, Prancis juga kalah lawan Argentina. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Udah Nggak lah. apa-apa. Jadi selalu ada padanan prestasinya lah. Ada padanan prestasinya. Tapi kalau gue terakhir melihat timnas U16 kemarin, lu nonton gak timnas? Nonton U16? 6-1 Sapu bersih. harusnya. Sapu bersih semuanya tuh kemarin di grup. Dan kita lihat diasporanya cuma 2 atau 3. Nah, ini harapannya ini bisa berlanjut terus sampai di senior. Jadi naturalisasinya berkurang. Nah, lo coba aja di klik itu. Yang menang Piala AFF U16 itu sekarang pemain-pemainnya pada kemana? Selebgram. Itulah maksud gua. Jadi pembinaan itu Lapangan dia bang. ya Pindah lapangan. nah, Pindah itulah. lapangan ya, pindah Maksud lapangan gua adalah tugas PSSI, tugas pemerintah. Kalau pembinaan itu jangan stop. Menang U16 terus selesai. Iya, Direkrut lagi yang lain yang masuk di atasnya. Buat para atlet ya gue kasih pesan ya, selain jauhin narkoba, jauhin rokok, jauhin narkoba, jauhin juga cewek-cewek selebgram ya. Itu pantangan yang paling berat. Ya, Aduh, ya berarti gue ngambil kesimpulan tadi bahwa disabilitas nggak cuman masalah. lo ngambil kesimpulan mulu kapan ngasihnya?
Hah? Ngambil kesimpulan. Oke, gue memberikan kesimpulan. Gue memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya programnya udah ada, tapi tidak merata sampai ke bawah. Iya. Betul kan ya? Benar. Tidak merata sampai ke bawah sehingga kesempatannya jadi tertutup lagi. Walaupun di atas membuka, tapi di bawah menutup. Nah benar bang. Betul ya. Di atas tuh ternyata program bagus, cuman di daerahnya aja. Di yang banyak bermasalah. Dan buat yang tadi kita bahas sepak bola ya Hensat ya, sabar-sabar ya. Tapi lu tuh korban tuh sih. Enggak, menurut gue sih emang tumbal aja sih. Yang ngebully pengennya, padahal gue gak baca juga. Yang pansos ke gue juga banyak tuh, jadi ngebully ya diharapin gue tuh marah balik. Enggak men, gak baca gue. Potongan-potongannya sih yang bikin panas itu. Iya. Apa contohnya? Yang tadi gue bilang bahwa ada satu potongan yang lu sama Pak Hamdan, yang lo bilang, oh menang terus tapi nggak dapat piala, itu mah bukan proses gitu loh. Menang dapat pialanya kapan gitu. Itu kan pertanyaan wajar. Iya, cuman dipotong dan digoreng. Sebagai pecinta sepak bola yang merindukan kemenangan, merindukan. Oke, ini closing untuk menyelamatkan ini ya, bukan menyelamatkan tapi kita pengen tahu. Lo ngapain dibully aja nih program. Piala AFF lebih penting mana? Piala AFF atau Piala Asia? Ya Piala Asia lah. Nanti kalau Piala AFF kita nggak menang, nggak apa-apa nih nanti. Mestinya menang lah, kita runner up mulu. Tapi kalau pakai tim pelapis nggak apa-apa dong, nggak menang dong. Janganlah. Tetap harus dapat piala juga kita ya. Kita menang lah. Harus menang. Bro itu AFF sekali aja bro, please. Udah berkali-kali men. Kita runner. Iya kan lo nonton kan kita. Wah ini tahun ini kita menang nih, tahun ini kita menang nih. Lewat lagi, runner up lagi. Gak ngerti juga kenapa tiba-tiba kita tuh jadi belangsak aja pasti final. Ya namanya juga bandar. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Dia mungkin yang ngomong ya. Bukan gue. Ada yang mau disampaikan lagi? Tapi emang bener bang. Apa lagi kan? Bener lagi nih. Enggak, gue pada dasarnya gue pengen banget ngelihat kita angkat piala. Dan itu wajar. Ya gue suka Liverpool menang proses, tapi begitu dia ngangkat piala, alhamdulillah udah lega men. Kalau dari Anggi apa yang ingin disampaikan mungkin tentang disabilitas, tentang politik, bebas apapun. Ya mungkin untuk kesetaraannya lebih aja lah bang. Dan kalaupun udah ada keputusannya atau peraturannya, coba lebih ditekankan lagi seperti pekerjaan tadi. Jadi disabilitas lainnya tuh nggak pada nganggur dan nggak pada live TikTok semua ya bang. Jadi kita tuh punya pekerjaan yang tetap. Dan punya dapat kesempatan yang banyak. Siapa tahu ada jadi kayak Anggi, selebgram, konten kreator. Iya benar. Dan pembinaannya itu jangan cuma ngasih uang aja gitu, tapi dikasih pelatihan. Karena disabilitas tidak butuh uang, tapi butuh skill. Benar, dan butuh kepercayaan. Sehingga bisa jadi staf presiden sekaligus komisaris dari Mahaka. Ya. Oke. Ya udah itu aja. Itu gak itu ya. Kan ada yang ngomong ya, kalau gua tuh mesti sabar nungguin prestasi timnas ya. Itu umur masih belasan men. Gua pernah nih sekarang umur kepala 4, lu sabar gimana ceritanya? Bang, jangan jadi disabilitas pertama masuk penjara bang. Closing. Udah. Halo. Makasih ya, masih tapping.